Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan membahas berita sosok penting Maitland-Niles. Arsenal menjadi salah satu tim dengan perubahan yang cukup signifikan di klasemen Liga Inggris. Kredit tentu diberikan kepada penampilan beberapa pemain seperti Emil Smith-Rowe, Ben White, hingga Aaron Ramsdale yang gemilang di bawah Mister. Dan tentu saja Mikel Arteta yang juga sukses membungkam keraguan atas penampilan The Gunners di awal musim, yang kini berubah menjadi tim yang tajam dan disiplin. Salah satu kunci Mikel Arteta adalah perubahan besar di lini tengah dengan mengubah pakem 4-3-3 atau 4-2-3-1 menjadi 4-4-2. Nama asli Maitland-Niles adalah yang sangat nyaman dan terbaru dengan skema baru Mikel Arteta ini. Pemain berusia 24 tahun ini sejatinya nyaris dilepas pada musim panas ini, tetapi berubah menjadi sosok vital di balik kebangkitan Arsenal sejauh ini. Ia menawarkan ketenangan di lini tengah dan sangat terlihat di laga melawan Watford pada tengah pekan ini. Absennya Thomas Partey tidak memusingkan Mikel Arteta. Maitland-Niles terbukti ampuh sebagai motor di lini tengah sekaligus pemain yang berperan dalam skema defensif. Saya melihat pemain yang berbeda dalam hal urgensinya, komitmennya, dan kejelasan dalam permainan dan tujuannya, kata manajer Arsenal di laman The Athletic. Kecerdasan Maitland-Niles tidak pernah diragukan. Ia adalah pemain multiposisi. Ia bahkan bermain sebagai bek sayap terbalik dalam pertandingan pertama Arteta sebagai pelatih, melawan Bournemouth pada Desember 2019 dan pertandingan-pertandingan berikutnya. Namun kejelasan yang tepat telah hilang. Kejelasan dalam posisi, peran, dan masa depannya semua dipertanyakan dalam 2 tahun sejak itu. Dari melakukan debutnya di Inggris dengan membantu Arsenal memenangkan Piala FA 2019-2020 sebagai bek sayap, hingga memutuskan West Brom yang terancam degradasi untuk dipinjamkan Januari lalu untuk bermain di lini tengah, dan kemudian permohonannya untuk meninggalkan klub pada akhir Agustus. Pertanyaannya telah mengelilingi Maitland-Niles terlalu lama. Setelah bermain hanya 19 menit dari sepak bola Liga Inggris pada hari batas waktu bergulir pada hari terakhir bulan Agustus, masa depannya di Arsenal tetap diragukan. Namun kini waktu bisa membuktikan, dia bisa bertahan di lini tengah untuk Arsenal. Maitland-Niles bisa mengeklaim untuk memulai pertandingan selama periode itu. Dia bukan Partey, tetapi dia bisa berfungsi di lini tengah, berpotensi lebih baik daripada Saka dalam 4-4-2. Karena dia lebih gesit daripada pemain internasional Swiss. Arteta tetap malu-malu ketika ditanya tentang status kebugaran Partey dengan mengatakan, "Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Thomas. Dia tidak bisa bermain hari ini. Dia mengalami cedera otot dan kami tidak tahu bagaimana perkembangannya. Jadi mari kita jalani hari demi hari," ujar Mikel Arteta. Ujian yang lebih berat akan datang untuk Maitland-Niles. Tetapi seperti mereka yang telah memulai secara teratur, dia tampak seperti seorang pria yang bermain dengan percaya diri melawan Watford. Bertepuk tangan saat berjalan keluar untuk tugas media pasca pertandingannya, dia diminta untuk melepaskan jersinya ke stand barat. Tetapi mengangkat atasan olahraganya untuk mengungkapkan bahwa dia telah melepasnya setelah waktu penuh. Dia bertepuk tangan lagi saat berjalan kembali ke terowongan dan memutuskan untuk tetap melemparkan atasan olahraga itu kepada para penggemar dengan senyum di wajahnya. Pencariannya untuk jawaban di hari-hari penutup jendela transfer musim panas tampaknya telah membantu dengan baik. Dan jika dia terus tampil mengesankan, Januari dapat memberikan kesempatan untuk menemukan peran yang lebih jelas untuk klub tempat dia berada sejak usia 17 tahun itu. Bahas berita, Arsenal depak 4 pemain. Arsenal punya skuad yang cukup gemuk pada musim 2021-2022. Awal musim lalu, Arteta mendatangkan sejumlah pemain penting. Aaron Ramsdale, Ben White, hingga Martin Odegaard bahkan langsung jadi pilihan utama Arsenal. Saat ini Arsenal berada di dalam performa bagus. Tim asal London Utara itu berada di posisi kelima klasemen Premier League dengan 20 poin. Arsenal tidak pernah kalah dalam 10 laga terakhirnya di semua ajang.
Performa Arsenal memang bagus, tapi bukan berarti Arteta tidak akan membuat perubahan di bursa transfer Januari 2022 nanti. Arteta sudah punya sejumlah rencana, termasuk melepas 4 pemain dari skuadnya. Dikutip dari Sportmall, 4 pemain yang akan dilepas oleh Arteta memang tidak masuk rencana tim. Mereka sangat jarang, bahkan ada yang belum bermain pada musim ini. Mereka bisa dibilang tidak dibutuhkan oleh Arteta. Salah satu pemain yang akan dilepas adalah Sead Kolasinac. Musim lalu dia dipinjamkan ke Schalke. Arteta tidak membutuhkan jasa Kolasinac. Saat ini ada Fenerbahce yang disebut tertarik pada jasa pemain asal Bosnia itu. Selain Kolasinac, ada nama Mohamed Elneny yang akan dilepas oleh Arteta. Dia kalah bersaing di lini tengah menyusul kembali bugarnya Thomas Partey. Pemain asal Mesir itu dikaitkan dengan kepindahan ke Galatasaray pada Januari 2022 nanti. Selain Kolasinac dan Elneny, Arteta juga akan mendepak Cedric Soares pada Januari 2022 nanti. Soares kehilangan posisinya sebagai bek kanan utama. Masuknya Takehiro Tomiyasu membuat Soares tidak lagi tertarik di mata Arteta. Nama terakhir yang akan dilepas oleh Arteta adalah Eddie Nketiah. Pemain 22 tahun itu belum pernah bermain di Premier League musim ini. Nketiah tersisih dari persaingan ketat di lini depan. Nketiah masuk dalam bidikan Borussia Mönchengladbach, tapi mungkin akan ada negosiasi yang cukup alot jika pihak Gladbach ingin membeli Nketiah secara permanen. Sebab Arsenal tidak akan melepasnya dengan harga yang murah. Fakta unik Emil Smith-Rowe. Semua tahu bahwa Smith-Rowe adalah pemain bidikan Arsenal. Dia bergabung dengan klub London Utara pada usia 10 tahun. Emil Smith-Rowe menempuh karir berjenjang dari level usia hingga debut pada level senior musim lalu. Namun kebersamaan panjang Smith-Rowe bersama Arsenal, dia punya sedikit kisah pedih dengan Chelsea. Sebelum masuk Akademi Arsenal, Smith-Rowe pernah sempat menjalani seleksi bersama Akademi Chelsea. Smith-Rowe tampil cukup bagus pada laga uji coba yang menjadi ajang seleksi. Dia juga membuat rekan-rekannya terkesan, tetapi pelatih akademi berkata lain. Smith-Rowe dianggap tidak cukup besar dan gagal menebus Akademi Chelsea. Ada satu sosok yang menjadi saksi saat Smith-Rowe ditolak masuk Akademi Chelsea. Dia adalah Reece James, pemain yang kini menjadi andalan Chelsea. Mereka menjalani seleksi bersama tapi punya garis nasib yang berbeda. James sukses meniti karir di Chelsea dan Smith-Rowe punya jalan lain bersama Arsenal. Saya tahu betul Smith-Rowe adalah pemain top. Sejatinya dia datang ke Chelsea ketika dia masih cukup muda dalam uji coba. Saya ingat bermain dengannya dan bermain melawannya, kata James. Ini Smith-Rowe membuktikan bahwa pelatih Akademi Chelsea salah telah melewatkan bakatnya. Smith-Rowe jadi salah satu prospek cerah bagi Arsenal dan timnas Inggris untuk tahun-tahun ke depan.